Enggak, Mbak. Kalau misalkan butuh bantuan, saya cuma net. Aduh, udah, nggak usah banyak ngomong. Kamu pasti mau gangguin aku ya? Kamu pikir aku takut apa sama kamu? Udah deh, pergi aja sana. Loh? Aduh, udah pergi aja. Ntar aku teriak-teriakin di mana-mana. Kalau kamu emang nggak mau bantuin aku, mending pergi aja deh. Ya udah. Kalau kayak gitu aku pergi. Dorong aja tuh motor. Kamu tuh emang ngeselin banget ya dari tadi. Ini si Arif udah berangkat atau belum ya? Coba deh aku telepon dulu. Kok malah nggak aktif ya nomornya? Ya mungkin Arif udah di perjalanan buat datang ke sini. Ntar lagi aku harus tanyain semuanya sama si Arif. Masalahnya aku lihat akhir-akhir ini laporan yang ada di kantor ini, kenapa progresnya jadi menurun kayak gini ya? Padahal yang aku tahu kerjaan karyawan yang baru yang satu itu sebelum ini kayaknya bagus dan progresnya juga luar biasa. Ini pasti ada sesuatu. Aku harus telusurin kenapa progres satu karyawan ini bisa benar-benar menurun drastis. Atau jangan-jangan dia ada masalah pribadi ya? Padahal waktu aku interview waktu itu dia itu sangat bersemangat dan energik banget orangnya. Tapi ya aku harus benar-benar tanya sama si Arif dan biar segera ditelusuri juga sama Arif. Kalau misalkan terus-terusan kayak gini, dia pasti bakalan berdampak dengan masalah keuangan di kantor kan. Aduh, pusing banget. Dan kayaknya aku juga benar-benar perlu pendamping yang benar-benar tulus sama aku deh, supaya aku nggak terlalu fokus masalah kerjaan. Lagian sekarang kan secara umur aku udah mateng banget. Aku harus benar-benar mencari sosok pendamping atau calon istri yang benar-benar bisa ngerti keadaan aku dan benar-benar bisa membangkitkan semangat aku tiap hari. Kalau aku terlalu fokus masalah kerjaan, aku bisa stres juga kan. Tapi cari perempuan yang tulus sekarang susah-susah gampang sih. Coba deh aku tak lagi juga mau ngobrol sama Arif, barangkali juga Arif ada pendapat terkait dengan calon pendamping aku nantinya. Selain bahas masalah kerjaan, aku harus tanya masalah itu juga. Tumben-tumbennya Pak Bayu manggil saya ke rumahnya. Misalkan mau ketemu di rumahnya kayak gini, biasanya penting banget sih. Tapi masalah kerjaan. Kalau masalah kerjaan kan biasanya Pak Bayu selalu ngomong di kantor. Ada masalah apa ya? Apa jangan-jangan masalah pribadi? Tapi kalau masalah pribadi, kenapa harus ngomongnya sama saya? Padahal banyak banget kerjaan masih. Tapi apa? Nah, gak apa-apa lah. Namanya juga bos harus diikutin. Assalamualaikum. Ya, Pak. Ya. Mohon maaf Pak, ini ada kepentingan apa ya? Biasanya kalau misalkan masalah kerjaan Bapak selalu manggil saya ke kantor.
Ya Rif, ini sebenarnya masalah kerjaan sih Rif, tapi lebih ke individu karyawan kita gitu. Jadi gini Rif, untuk karyawan baru itu si David, waktu pertama aku interview dia, kenapa aku terima dia, karena kayaknya orangnya benar-benar bersemangat dan energik banget. Dia juga cerdas orangnya. Aku lihat beberapa bulan ya, dia kan udah kerja sekitar 3 bulan. Aku lihat dua bulan terakhir progresnya sangat bagus, tapi kenapa di bulan ini progres dia menurun drastis. Makanya itu yang pengen aku tanya sama kamu, karena terus terang Rif, orang itu kayaknya emang benar-benar bisa kita andalkan. Entah karena dia itu ada masalah pribadi atau karena memang ada kendala yang dia alamin di lapangan gitu. Kan kamu juga harus tanya. Karena aku yakin kalau misalkan orang ini, karyawan yang satu ini, si David itu, aku yakin dia pasti bisa. Dan seandainya harus turun progresnya pun, seharusnya nggak sampai anjlok seperti ini Rif. Karena ini bakalan berdampak ke keuangan kantor. Gini Pak, setelah dia masuk kantor selama 1 bulan 2 bulan kemarin, benar seperti Pak Bayu katakan, kalau misalkan si David ini potensinya besar Pak, dan saya yakin dengan kemampuannya bisa membantu perusahaan kita untuk lebih maju ke depannya. Ya tapi seperti yang Pak Bayu juga katakan barusan, kalau sebulan terakhir ini kinerjanya kayak kurang gitu Pak, Ya, tidak seperti bulan-bulan sebelumnya. Dan saya perhatikan kalau misalkan dia itu ada di kantor, kebanyakan seperti orang gimana ya Pak, yang Melamun tampaknya ya? kosong, banyak melamunnya. Terus ya sebenarnya saya ada keinginan untuk ngomong berdua sama dia, tapi masih belum ada waktunya. Gini aja Rif, sekarang kan mumpung hari libur. Jadi aku pengen kamu manggil si David ini ke rumah kamu. Ya. Kamu tanya pelan-pelan, kira-kira ada kendala apa. Kalau misalkan benar-benar kita bisa bantu, ya kita bantu. Aku yakin kayaknya ini masalah pribadi sih Rif, entah masalah keluarga atau apa, kan kita harus tanyakan juga. Kita harus memberikan, ya meskipun ini di luar kerjaan, tapi dampaknya kan ke pekerjaan Rif. Kamu panggil, kamu tanya pelan-pelan, nanti aku bakalan langsung datang ke rumah kamu. Ya, sebenarnya yang jadi pikiran saya itu Pak masalah pribadi, tapi saya mau terlalu jauh tanya tentang masalah pribadi, takutnya orangnya privasinya juga nggak mau diganggu, nggak mau diketahui orang. Tapi kalau misalkan dibiarkan terus-menerus, dampaknya juga bakal ke perusahaan kita seperti yang Pak Bayu katakan. Nah itu, seandainya nanti dia tidak mau cerita pun, kamu harus tegaskan urusan masalah kerjaan, ya jangan disangkut pautkan ke masalah itu. Tapi kalau misalkan dia terbuka, ya coba kita cari solusi bareng-bareng. Nah, nanti aku bakalan datang juga ke sana. Kalau misalkan langsung aku yang manggil Rif, aku takutnya dia terlalu segan, kemudian canggung kan gak enak. Kalau dimulai dari kamu, dia pasti bakalan terbuka. Cuman aku habis ini masih mau mampir ke rumah saudara dulu. Gitu. Ya sudah Pak, nanti saya akan panggil David ke rumah hari ini juga. Semoga aja dia itu nggak ada suatu kesibukan di rumahnya. Lagian saya juga ntar lagi juga mau mampir ke rumah sepupu saya Pak. Oh gitu. Soalnya sudah sekitar 2 atau 3 bulan saya sudah nggak pernah ke sana. Ya udah, nggak apa-apa Rif. Sebenarnya ini juga Rif, aku nggak tahu ya harus minta pendapat sama siapa. Kayaknya kamu kan sekarang sudah beristri, mungkin kamu yang bisa memberikan pandangan gitu atau pendapat ke aku. Jadi Rif, selama ini aku kan fokus untuk masalah kerjaan, sampai-sampai aku lupa dengan umurku yang sekarang sudah berumur kurang lebih 25. Nah kayaknya menurut kamu ya, aku ini sebenarnya udah waktunya atau belum Rif buat mencari pendamping? Ya kalau menurut saya sih waktunya sudah pas Pak. Terus tentang masalah materi Pak Bayu juga ada, yang kurang hanya
ya seperti Pak Bayu katakan barusan, seorang pendamping yang bisa mendampingi Pak Bayu, terus bisa menjadi support Pak Bayu, dan orang yang selalu mendoakan Pak Bayu setiap dia selesai sholat atau selesai ibadah. Ada seorang istri yang selalu mendoakan suaminya untuk kesuksesan dan kelancaran kehidupannya. Saya yakin kalau misalkan Pak Bayu itu nggak bakalan susah untuk cari seorang istri. Iya sih Rif, tapi aku beberapa kali deket sama perempuan. Ya ujung-ujungnya dia materi gitu. Dan aku nggak bisa berdampingan atau deket sama perempuan yang nggak tulus mencintai aku, Rif. Aku pengen, ya, aku nggak peduli dia itu orang kaya ataupun orang nggak punya. Yang penting dia mau nerima aku apa adanya, Rif. Artinya dia harus bisa meyakinkan aku. Dia nggak bakalan ninggalin aku dalam kondisi apapun. Aku pengen perempuan yang seperti itu. Ya, itu juga salah satu kendalanya sih Pak. Pastinya orang yang bakal deketin Pak Bayu pasti punya motivasi tersendiri. Bukan, ya bisa dibilang ada sebagian yang tulus, ada yang sebagian cuma modus. Nah, benar. Kehidupan seperti ini Pak, siapa sih yang nggak mau dengan orang yang bisa dibilang sukses, nanti juga bakal menjamin kehidupannya ke depan. Tapi bakal berlomba-lomba untuk itu. Sejauh ini sih Rif, aku udah lama banget gak deket sama perempuan. Ya aku berdoa, semoga kalau misalkan memang waktunya aku udah harus menikah, semoga aja aku hari ini bisa ketemu sama seseorang perempuan atau sosok perempuan yang bener-bener itu jodoh aku, Rif. Aku pengen, Rif, entah ketemu secara nggak sengaja ataupun ketemu secara direncanakan. Yang jelas kalau misalkan memang waktunya, semoga aja hari ini aku benar-benar ketemu sama sosok perempuan yang aku maksud, Rif. Ya nggak tahu aku siapa, karena aku ngerasa dari kemarin, ya kayaknya aku emang ngerasa udah waktunya buat menikah gitu loh. Namanya takdir Tuhan, gak ada yang tahu Pak, mungkin sekarang atau besok, dan saya harap secepatnya Bapak bisa ketemu sama jodohnya Pak Bayu. Amin, semoga aja, Rif. Ya udah, kalau gitu saya pamit dulu ya Pak, soalnya saya udah janji sama sepupu saya untuk ketemu dia hari ini. Ya udah kalau kayak gitu, aku ntar lagi juga bakalan berangkat kok, Rif. Oh iya. Nanti aku nyusul ya. Iya ya. Terima kasih Pak ya. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku enak naik motor aja kali ya, atau aku naik mobil. Aku berangkat juga deh. Aku hari ini mau kemana ya? Cara aku mikir dulu. Mau ke rumah teman, tapi jam segini kayaknya pada kerja deh. Mau ngafe aja. Oh, mampir ke rumahnya Mas Arif kali ya. Mas Arif juga lama nggak kesini. Ya nih, bener. Saya nggak usah kabarin, langsung ke sana aja. Loh, turun. Kemana kamu? Bawa motor gede kayak gini? Mas Arif kesini, aku mau ke rumahnya Mas Arif loh ini. Ngapain? Ya nggak apa-apa, main aja. Oh, kamu ngapain bawa motor Pak D kayak gini? Ya pengen aja, aku tuh pengen keluar Mas. Mas kan tahu aku tuh baru resign, terus aku gabut banget di rumah. Nggak ada motor lain apa kok kamu bawa motor? Ya ada, tapi aku pengen pakai yang ini. Kamu yakin bisa naik motor ini? Ya bisa lah Mas. Kamu yakin naik motor ini? Tapi aku nggak pernah lihat kamu naik motor ini sih. Ya kan Mas Arif jarang kesini. Oh, kamu bilang barusan resign lagi? Aduh, iya Mas. Kamu itu nggak betah apa gimana? Apa malas mau kerja apa gimana sih kok? Cuma beberapa bulan udah resign kayak gitu. Ya gimana ya Mas. Aku tuh nggak cocok aja sama lingkungannya. Orang-orang di sana tuh toksik semua Mas. Ya namanya juga karyawan baru, pasti ada yang nggak suka lah. Tapi kalau misalkan kamu nggak betah, dikit-dikit nggak betah. Udah, aku tuh juga udah berusaha keras beradaptasi sama mereka, tapi nggak bisa. Ya kalau kamu terus-terusan kayak gitu, gimana mau nyaman kerjanya kalau sedangkan lingkungan dikit aja kamu udah nyerah kayak gitu. Ya kalau misalkan kamu punya perusahaan sendiri atau kamu pimpinan perusahaannya sih nggak masalah. Tapi kan kamu di sini juga kerja sama orang, jadi ya harus bisa cepat beradaptasi. Kamu bisa gimana caranya ngambil hati teman kerja kamu atau gimana gitu.
Apa jangan-jangan kalau misalkan gini, apa jangan-jangan kamu itu karena Pak De Bude udah bisa dibilang orang berada, terus kamu jadi seenaknya kayak gitu, kamu itu terus-terusan bakal bergantung sama Pak De sama Bude. Ini Mas Adi memang mau datang ngomel-ngomel ya Mas? Ya bukan mau ngomel-ngomel, di sini kan saya sebagai saudara lebih tua dari kamu cuma ngasih saran. Ya Jangan terus-terusan iya. kayak gitu, berhenti jadi anak manja. Kasihan sama Pak De sama Bude loh. Dia itu nitipin kamu sama aku sama Mas kayak gini, jadi ya sedikit banyak Mas harus punya tanggung jawab lah sama kamu gitu. Ya aku memang berniat kerja lagi sih Mas, cuma aku pengen break dulu lah seminggu gitu. Tapi emang Mas Arif ada lowongan kerja? Aku harus gimana kalau misalnya aku kerja lagi? Kan lowongan kerja kayaknya di kantor Mas ada, tapi nggak semerta-merta Mas harus langsung bisa masukin kamu kayak gitu kan, juga ada prosesnya. Dah kebetulan ntar lagi bos Mas juga mau ke rumah, siapa tahu nanti kalau kamu bisa langsung ngomong sama bosnya Mas, ya siapa tahu bosnya Mas juga bisa ngasih kesempatan buat kamu. Ya masa iya sih Mas gitu, bukan nggak sesuai prosedur aja nih aku mau ngirim CV atau apa kayak gitu. Ya kalau masalah kayak gitu Aku tuh kan, nggak bisa berhadapan sama bos kayak gitu Mas. Aku harus nyiapin apa? Aku belum nyiapin apa-apa loh hari ini. iya kan aku nyuruhnya nggak cuma berdua, kan ada aku juga, nanti juga ada teman kerja Mas juga yang nanti ke rumah. Beneran Mas, aduh aku bakal grogi banget tahu. Grogi? Kamu bukan anak kecil lagi, ngapain juga grogi ya? Iya juga sih. Ini kan juga urusan kerjaan, bukan urusan yang macam-macam kan. Bentar ya, Mas nih mau tanya sama kamu. Selama Mas tahu kamu, Mas nih belum melihat kamu deket sama cowok. Ya terus apa hubungannya sama itu Mas? Ya enggak, cuma tanya aja. Ya siapa tahu kamu itu sekarang bosen kerja, sedikit-sedikit bosen, apa karena mikirin cowok atau gimana? Apa kamu Ya udah enggak, deket sama sebenarnya seorang, kayak gitu? sebenarnya aku nggak mau kerja karena kalau aku masuk kantor tuh ada aja gitu yang godain Mas, karena aku nggak suka. Ya kamu sekarang udah dewasa, harusnya kamu bisa membuka hati kamu atau mencoba kenal sama cowok lah. Iya, aku membuka kok Mas, cuma nggak ada yang cocok aja. Nggak ada yang cocok, apa kamunya yang terlalu pemilih? Ya nggak tahu ya. Apa kamunya itu yang terlalu kayak anak kecil gitu? Ya nggak Dewasa tahu, dikit emang lah. belum siap aja kali Mas. Ya udahlah, nanti itu dipikirin belakangan. Sekarang aku mau cari kerja aja dulu. Mau cari kerja kemana? Aku udah bilang tadi kamu tinggal datang ke rumah. Iya, yang ngurusin itu dulu maksudnya. Ya moga aja nanti kamu bisa kerja satu kantor sama Mas, dan Mas jamin kalau misalkan kamu kerja di kantor Mas gak bakalan ada yang gangguin Nah, kamu bener atau bikin banget nih. kamu merasa gak nyaman. Harusnya dari dulu aku kayak gini sama Mas. Kan aku jadi nggak resign terus gini. Ya tapi kan namanya juga kita saudara, ya takutnya jadi omongan karyawan yang lain ya, gara-gara Pak Oh, Ali iya punya sih. posisi tinggi terus seenaknya masukin ke karyawan baru, apalagi itu saudaranya itu makanya nanti Mas mau ketemuin sama bos Mas, minta solusi kira-kira baik enggak kalau misalkan saudara Mas itu bisa kerja satu kantor sama Mas, seperti itu loh. Ya udah Mas langsung pulang aja. Aku mau siap-siap. Usir? Enggak, maksudnya kan daripada nungguin aku siap-siap, kan katanya bosnya Mas mau ke sana. Ya udah Gi, buruan siap-siap. Ya. Langsung pulang ya. Ya. Hati ya Mas. Ya. Dia bilang dia belum deket sama cowok manapun. Dan kebetulan juga Pak Bayu bilang tadi mau cari pasangan. Apa aku jodohin aja? Tapi kalau misalkan aku jodohin takutnya terlalu mencampuri kehidupan Pak Bayu. Mending biar mereka deket dulu aja deh. Kalau misalkan jodoh emang nggak bakal kemana, ya aku berharapnya sih mereka bisa berjodoh. Ya walaupun Windy sikapnya kayak gitu, agak centil-centil lah gitu, tapi dia orangnya baik kok.
Tapi moga aja Pak Bayu gak risih sama sikapnya si Windy nanti. Udah, aku mau pulang dulu, mau hubungi David juga. Ini kenapa sih kok mati? Kalau mau dorong berat. Kita tolong sama siapa ya? Aduh, nggak ada kuota lagi. Pas banget sih, ntar Mas Arif nungguin. Nggak tahu soal motor lagi. Tolong sama orang kali ya, tapi bingung nih aku. Please dong, ada orang lewat, aku bingung nih mau ngapain. Ngapain sih di sini? Terus aja gangguin aku, ntar aku tampar nih. Ini kayaknya Malah berhenti lagi. coba deh tanyain barangkali dia butuh bantuan. Permisi, Mbak. Kenapa? Motornya kenapa, Mbak? Gak kenapa-kenapa? Udah deh Mas, jalan aja. Enggak, Mbak. Kalau misalkan butuh bantuan, saya cuma niat. Aduh, udah, gak usah banyak ngomong. Kamu pasti mau gangguin aku ya? Kamu kira aku takut apa sama kamu? Udah deh, pergi aja sana. Loh, Aduh, udah pergi aja. Ntar aku maling gimana mau? kamu nih malah mau neriakin aku maling. Aduh, udah deh. Ini cuma mau bantu ya. Kamu malah udah nampar aku. Kamu tuh dari tampangnya aja udah mencurigakan, ya wajar dong. Udah pasti kamu tuh bakal nungguin aku. Jangan kira aku takut. Mentang-mentang kamu cowok. Kamu gak usah kegeeran ya. Aku di sini cuma buat niat bantu. Karena aku kasihan kamu perempuan di sini. Apa mungkin kamu dorong motor ini sendirian? Ini nggak ada orang. Kamu pasti punya kesempatan kan? Berasa punya kesempatan buat nungguin aku kan? Kalau misalkan di dunia ini perempuan sikapnya seperti kamu, aku yakin gak bakalan ada laki-laki yang mau nikah sama perempuan. Niat mau bantu. Jadi ke situ sih. Lagian ya, tipe aku itu bukan perempuan seperti kamu. Emang kamu tipe aku apa? Ya nggak juga lah. Ini bukan soal tipe, tapi ini soal kamu mau gangguin aku. Iya, makanya kamu gak usah bilang aku mau godain kamu. Itu artinya kan kamu seolah-olah merasa paling cantik di sini. Sampai kamu bilang misalkan kalau ada cowok di sini mau berusaha bantu kamu, itu dibilang mau gangguin kamu. Padahal ya, nggak ada satupun yang mau gangguin kamu di sini. Ya udah, mending pergi aja sana kalau gak mau gangguin. Oke, aku bakalan pergi. Cuman aku pastikan kamu bakalan nyesel udah nyuruh aku pergi dan udah nampar aku. Aku gak kenapa-napa, aku cuma nungguin orang di sini. Kenapa kau bisa nyimpulin kalau aku lagi butuh bantuan di sini? Terus ngapain kalau misalkan kamu nungguin orang? Ngapain kamu ngecek motor kamu? Ya terserah aku dong. Aku tuh nggak lagi butuh bantuan. Dengar nggak sih? Berarti kamu di sini ya. Aku simpulkan kamu kurang waras. Nggak ada ya ceritanya orang. Kok kamu malah ngeselin gini sih? Ya nggak masuk akal aja. Kamu bilang nungguin orang, tapi aku lihat dari jauh kamu berusaha menghidupin motor kamu. Oh, jadi kamu udah perhatiin aku dari jauh. Udah pastikan kamu pasti mau gangguin aku kan setelah kamu bantuin motor ini? Aku perhatikan kamu dari jauh karena aku mau lewat sini, bukan karena aku mau memperhatikan kamu. Kenal aku nggak sama kamu. Pernah ketemu juga baru pertama kali. Jadi kamu gak usah GR deh. Ya udah, lewat aja. Banyak perempuan di luar sana yang pengen aku bantuin seperti ini. Kamu yang aku udah berbaik hati ya buat bantuin kamu malah nampar aku. Kamu tuh emang suka modus ya sama cewek-cewek ya berarti ya? Aku bukan modus, tapi cewek-cewek itu yang modus sama aku. Sorry ya, aku nggak pernah buat modus-modus. Nggak usah playing victim deh. Ini aja kamu yang modus di sini. Pasti sama gambarannya kayak yang lain. Dan lagian ya, biasanya cewek-cewek yang modus ke aku, mereka itu jauh lebih cantik daripada kamu. Tapi nggak ada yang mau kan sama kamu? Bukan mereka yang nggak mau sama aku, tapi aku yang nolak mereka. Gak usah sok kegentengan deh di sini. Gini-gini ya, banyak yang ngejar-ngejar aku. Ya udah. Nggak nanya, itu juga nggak penting. Ya udah, aku cuma bilang aja, soalnya kamu merendahkan aku dari tadi. Jangan mentang-mentang kamu naik mobil kayak gini, kamu bisa seenaknya sama orang lain. Aku kalau cuma mau beli motor kayak gini, ya, sekalian sama showroomnya, aku bisa. Aku nggak nanya. Ya enggak, makanya kamu jangan sombong. Apa karena kamu merasa di sini paling keren, merasa paling kece, sampai-sampai kamu ngerasa kalau ada cowok yang datang di sini atau lewat, kamu ngerasa dia itu ngeliatin kamu? Enggak usah GR. Ya udah. Kamu tuh malah ngeselin ya. Emang
Emang kenapa kalau misalnya aku pakai motor kayak gini? Ya, itu bukan urusan aku. Ya udah, dorong aja tuh motor. Ih. Ngeselin banget sih. Ngeselin sih, tapi kok aku ngerasa bersalah ya udah marah-marah sama dia. Kayaknya dia beneran mau bantuin deh. Semoga aja cowok itu balik lagi deh. Tapi keren sih. Jarang-jarang juga aku ketemu laki-laki keren kayak dia. Kok jadi kayak gitu sih? Enggak. Dia tampangnya sih emang baik. Kenapa aku marah-marah ya? Ya udah deh, aku coba dorong aja. Emang ganteng kali ya? Enggak. Kenapa aku kepikiran banget ya sama perempuan itu ya? Meskipun dia udah nampar aku, seharusnya kan kalau aku ditampar, aku bener kesel kan. Tapi aku ditampar sama perempuan itu, kenapa aku malah kayak seneng ya? Aduh, jangan sampai aku suka sama perempuan itu. Tapi kalau aku lihat-lihat sih, perempuan itu cantik juga sih. Apalagi pas masang muka galaknya kan, kelihatan banget kalau misalkan dia tuh cantik. Tapi ya udah deh, mending aku balik aja ke tempat yang tadi. Lagian kasihan juga kan, masa iya seorang perempuan dorong motor segede itu. Udah deh, mending aku balik aja. Ini kok bos? Bos kok ada di sini? Emang dari mana bos? Aku habis dari rumah sepupu aku. Tapi sekarang aku mau ke rumah si Arif. Oh, kebetulan. Kamu pasti ditelepon kan sama si Arif? Iya bos. Oh gitu. Tapi gini Fit, aku barusan di jalan ketemu sama cewek dan kebetulan dia motornya mogok. Nah ini rencana aku mau balik ke sana buat bantuin dia lagi. Soalnya tadi pas mau aku bantuin, aku malah ditampar. Dikira aku penjahat sama perempuan itu. Ditampar bos? Iya, tapi nggak apa-apa. Kayaknya sih orangnya polos banget. Bos, mohon maaf nih bos. Saya sebagai karyawan bos, saya nggak terima. Bos saya ditampar sama perempuan yang kurang ajar itu bos. Apa saya harus kasih pelajaran bos? Udah, nggak usah, apalagi perempuan kan Fit. Aku juga nggak tega kalau misalkan aku nggak balik ke sana. Aku yakin dia pasti nggak bakalan dapat bantuan dari siapapun kalau sikapnya kayak gitu. Tapi bos kan udah ditampar, masa masih mau balik ke sana bos? Ini yang buat aku bingung Fit. Aku ditampar seharusnya aku marah, tapi kenapa aku malah seneng ya Fit? Mungkin perempuan itu ya, perempuan itu sih cantik sih Fit. Dan kayaknya orangnya sebenarnya baik dan dia polos banget. Makanya kenapa aku harus balik ke sana buat bantuin dia. Mohon maaf nih bos, paling bos tadi disangkanya buat itu ya, mungkin goda bos. Ya dia emang ngomongnya sih kayak gitu Fit. Ya udah deh, kalau kayak gitu kamu lanjut ke rumah Arif, nanti aku bakal nyusul ke sana. Siap bos. Kamu bantuin cewek ini dulu kasih. Iya bos. Hati-hati bos. Oke. Fit. Iya bos. Aduh, capek juga ya. Cowok yang tadi kemana sih nggak balik-balik? Aku udah berharap banget dia balik. Aku juga udah berdoa biar dia balik. Kenapa nggak balik? Gak usah berharap kali ya. Aku mau ngapain lagi ini? Pasti Mas Arif udah nungguin aku dari tadi. Capek dorong. Ngapain balik lagi? Jangan GR ya. Aku kesini bukan buat balik, buat bantuin kamu. Aku kesini cuman karena lewat. Tahu nggak? Lewat terus ya, kamu tuh emang suka ngukur jalan ya? Pasti kamu balik lagi kan? Pasti kamu nyariin aku kan? Kamu nggak usah GR ya. Aku bukan kesini bukan buat nyariin kamu. Kebetulan di sini juga dekat rumah saudara aku. Ya aku lihat aja kamu dorong sendirian dan aku kasihan sama kamu. Aku tuh nggak butuh dikasihanin ya.
Lagian kamu kalau mau lewat aja, ngapain berhenti juga? Aku kan udah bilang nggak butuh bantuan kamu. Yakin kamu nggak butuh bantuan aku? Yakin? Kenapa kok lemes gitu bilang yakin? Kalau misalkan kamu memang nggak butuh, aku mau balik. Tunggu. Kenapa? Ya aku butuh bantuan kamu, aku minta maaf. Tadi udah nampar kamu, udah marah-marah sama kamu. Kamu minta maaf, butuh bantuan aku. Kamu pikir ini aku bakalan penting bantuin banget. kamu? Hah? Kamu udah nampar aku, kamu udah buat kesalahan yang sangat besar. Kamu katanya tadi mau yakin aku sebagai maling. Kalau misalkan kamu butuh sama aku, ya, seharusnya kamu nggak bersikap kayak tadi. Dan ya kayaknya aku nggak bakalan bantuin kamu. Ya biar aja, biar kamu capek buat dorong motor ini. Emang aku bener-bener minta bantuan kamu apa? Kamu mimpi apa ya? Kamu barusan, kamu bilang butuh bantuan aku. Kamu mohon-mohon. Ya tapi itu cuma karena ya penting banget aja. Aku harus ke rumah kakak aku sekarang. Orang namanya minta bantu seharusnya. Emang kamu tega apa ngeliat cewek sendirian dorong motor kayak gini? Ya kamu kalau misalkan memang butuh bantuan, nggak usah marah-marah. Biasa aja sih. Aduh, ya udah deh. Kalau kamu emang nggak mau bantuin aku, mending pergi aja deh. Ya udah. Kalau kayak gitu aku pergi. Dorong aja tuh motor. Kamu tuh emang ngeselin banget ya dari tadi. Kamu apa-apaan sih? Rasain tuh. Aku tadi nampar aku, sekarang kamu nyiram aku. Ya karena kamu tuh emang pantas aja kayak gituin. Kamu tuh ngeselin. Kamu tuh mainin aku bagaimana sih dari tadi? Gini ya, aku kesini niatku cuman buat bantuin kamu. Aku udah berbaik hati ya, meskipun kamu udah nampar aku. Aku balik ke sini buat bantuin kamu karena aku gak tega. Dan sekarang setelah aku nyampe sini, kamu malah nyiram aku. Karena kamu tuh cuma ngeselin. Kamu tuh sengaja apa gimana? Gini ya, kalau perempuan egois kayak kamu, udah salah gak mau aku salah. Mau dibantuin tapi malah marah-marah. Tadi aku udah minta maaf sama kamu. Emang kayak gitu cara perempuan minta maaf? Emang kayak gitu cara yang orang yang salah minta maaf? Kalau enggak kamu dorong sendiri. Seharusnya ya, kalau misalkan kamu memang ngerasa bersalah, kamu minta maaf sama aku. Minta maaf yang halus dong, bukan malah marah-marah kayak gitu. Ya udah deh, daripada kita ribut ya, motor kamu tetap gak bakalan hidup. Iya, aku minta maaf deh sama kamu. Aku minta maaf banget sama kamu. Aku beneran butuh bantuan kamu. Sekarang kamu tiba-tiba lembut kayak gini ya. Itu karena kamu butuh aja kan, bukan karena kamu ngerasa bersalah. Kalau misalkan aku nggak dorong motor kamu, nggak bantuin kamu pasti bakalan marah-marah lagi kan sama aku. Enggak, sebenarnya aku memang main minta maaf sama kamu. Aku juga ngerasa bersalah dari tadi, cuma aku gengsi aja. Dan jujur aja emang aku kesel banget sama kamu. Kamu tuh emang mancing-mancing emosi aku dari tadi. Ya wajar dong kalau aku marah-marah. Ya udah deh, kita nggak usah bahas masalah itu. Intinya sekarang dengan kamu minta maaf aja itu udah cukup buat aku. Ya aku kasihan aja. Aku terus terang sama kamu, sebenarnya aku balik ke sini karena emang pengen bantu kamu. Karena aku nggak tega sama kamu, meskipun kamu udah nampar aku ya tadi. Kamu nggak bakalan Ya, dapat ketemu sama cowok sebaik aku. Ya, emang iya sih, aku juga nggak pernah ketemu sama cowok di luar kayak gini. Orang yang mau bantuin kamu malah tampar, kamu malah siram. Ya aku minta maaf, aku bakal tebus kesalahan aku deh yang barusan. Oh ya, nama kamu siapa? Nama aku Bayu. Nama aku Windy, kenalin. Windy. Kamu masih marah ya? Ya enggak, cuman kesel aja dikit. Tapi ya udahlah, nggak perlu kita bahas. Yang penting sekarang aku mau bantu kamu buat dorong motor ini. Gini aja, Win. Kamu naik motor aku aja, biar aku yang dorong motor kamu. Ini kamu tujuan mau kemana? Sebenarnya udah lumayan deket sih. Di sini aja aku mau ke rumah kakak aku. Oh gitu. Ya udah. Tapi sebelum itu barangkali aku cek dulu barangkali masih hidup. Jadi nggak perlu aku dorong kan? Ini hidup. Kok hidup? Mungkin ini kamu lupa mencet ini kali. Ya aku pertama kali pakai motor ini. Ya pantesan. Emang ini motor kamu dapat pinjem? Ini punya ayah aku. Oh, punya ayah kamu. Lagian ya kamu cewek dan kayaknya motor ini terlalu besar buat kamu. Emang iya sih. Dan satu lagi ya, lain kali kalau misalkan ada cowok yang berusaha buat bantuin kamu jangan marah-marah kayak gitu. Kalau misalkan cowok lain yang kamu gituin, dia jangankan buat balik, adanya pasti bakalan ngejahatin kamu. Jangan, aku cuma jaga diri aja. Ya jaga diri sih jaga diri. Kan kamu harus
bisa membedakan mana yang orang yang mau bantu kamu dan mana orang yang mau jahat sama kamu. Emang tampang aku ada tampang-tampang jahat? Enggak. Ya udah, terus kenapa tadi kamu malah nampar aku? Ya aku terbawa aja sama emosiku sendiri. Aku minta maaf sama kamu. Ya udah, kalau misalkan kayak gitu, aku udah maafin kamu kok. Tapi sebenarnya tanpa kamu minta maaf pun, aku udah maafin kamu. Beneran? Kok bisa? Ya karena aku tahu kamu tadi cuma refleks aja dan aku lihat kayaknya kamu polos banget. Makanya aku memaklumi dan wajar kalau misalkan kamu kayak gitu. Dan lain kali kalau misalkan kamu mau keluar, ya mending kamu ajak teman aja atau kamu minta antar sama pacar kamu. Ya aku punya pacar kali. Hah? Nggak punya pacar? Ya enggak lah. Katanya sih aku nakutin. Emang aku nakutin ya? Ya kalau dibilang menakutkan sih enggak. Tapi emang bener kamu nggak ada pacar? Enggak. Tapi perempuan secantik kamu kalau misalkan nggak punya pacar itu nggak bakalan ada orang yang percaya. Perasaan tadi kamu kayak ngejudge aku jelek banget. Kenapa sekarang jadi cantik? Yang mana sih yang bener? Ya enggak, kalau perempuan kan cantik, kalau cowok ya ganteng. Jadi kamu jangan terlalu GR ya. Enggak kok, gak GR. Enggak kok, Min. Kamu itu cantik. Dan kalau misalkan kamu bilang kamu nggak punya pacar, kayaknya susah dibuat orang percaya, Min. Tapi emang bener ya? Kayaknya kamu sih, kamu kayaknya tampang-tampang banyak cewek. Iya kan? Aku kebetulan sekarang juga nggak deket sama siapapun, jangankan pacar. Deket sama perempuan pun aku nggak ada, Min. Karena aku fokus untuk urusan kerjaan sih. Karena setiap aku deket sama perempuan, pasti selalu gagal di tengah jalan. Karena perempuan sekarang kan, ya ketika dia tahu aku ini orang nggak punya, mereka pasti langsung mundur seketika. Dan begitu pun dengan kamu, Win. Kayaknya sih kalau aku lihat tampang-tampang kamu ini tampang-tampang orang kaya. Jadi gak mungkin. Kalau kamu sih levelnya gak mungkin kayak aku gitu. Enak aja. Aku tuh gak pernah menang laki-laki dari hartanya. Aku juga kerja kali. Oh, kerja. Yang penting itu menurut aku tanggung jawab. Penting juga tuh keren sama baik, itu juga penting. Kayak kamu contohnya. Kenapa? Apa? Oh, tipe cowok yang kamu maksud, tipe kamu itu kayak aku. Ya kan kamu baik. Ya bukan. Keren juga kan? Ya wajar sih, Win. Kalau kamu bilang keren, ya aku makasih banyak ya. Yaudah deh. Kalau misalkan kayak gitu, mending kamu naik motor aku aja. Aku bawa motor kamu. Aku anterin kamu sampai ke rumah kakak kamu. Aku takut kamu nanti di jalan ada apa-apa lagi, takut kamu motornya mogok dan ya takut digangguin sama orang jahat juga. Iya. Makasih ya kamu udah bantuin aku. Win, kamu tuh polos banget sih, Win. Yaudah, ayo kita berangkat. Ya udah, ayo. Ternyata perempuan itu benar-benar cantik ya. Dan juga kayaknya dia polos banget. Ini tipe-tipe aku banget nih kayak gini. Apa jangan-jangan tapi lihat nanti aja deh. Kalau misalkan dia ngerespon, berarti dia juga ada ketertarikan kan sama aku. Windi. Itu deh, mending aku susulin. Tuh banget ya, biasanya libur kayak gini udah istirahat, tapi berhubung ada acara ketemu sama Pak Bos, ya harus tungguin. Kira-kira ada masalah apa ya sama si David ya? Jadi kepikiran kayak gini. Ya orangnya udah datang. David, dulu. Iya. Mohon maaf mengganggu hari libur kamu, Fit. Sebenarnya saya agak bertanya-tanya, soalnya Pak Arif selama ini gak pernah nyuruh saya datang ke rumah Pak Arif. Kalau tidak ada hal yang sangat penting tentang perusahaan, mungkin saya gak bakalan duduk di sini, Pak. Iya. Emang kenapa ya, Pak ya? Gini, tadi saya sempat ketemu sama Pak
Bos kita, Pak Bayu. Kita bicara berdua tentang kinerja kamu. Ya, saya sama Pak Bayu ngerasa kecewa aja sama kinerja kamu. Khususnya beberapa bulan terakhir ini. Seperti kinerja kamu waktu pas baru masuk di perusahaan. Sebenarnya ini ada apa? Kalau misalkan ada masalah, sebaiknya kamu terbuka. Dan kalau misalkan masalah pribadi, kami juga nggak terlalu mau mencampuri urusan pribadi kamu karena itu privasi kamu. Tapi masalah di sini sudah masuk ke ya perusahaan. Jadi mana setidaknya itu berdampak lah buat perusahaan karena kinerja kamu. Mohon maaf sebelumnya Pak, saya sebenarnya agak ragu mau membicarakan ini, tapi Pak Arif yang nanyakan langsung, ya saya harus terbuka Pak. Dan selama ini saya emang merasa kinerja saya menurun Pak, karena ada masalah pribadi sebenarnya Pak. Keluarga saya lagi banyak hutang Pak, dan saya takut mau membicarakan ini dan mau pinjam uang perusahaan Pak, karena saya masih karyawan baru. Jadinya saya bingung mau kemana dan harus berbicara sama siapa Pak. Mohon maaf banget kalau kinerja saya menurun dan dampaknya sama perusahaan Pak. Ya, kalau masalah seperti itu kan sekarang udah clear karena kamu udah mau bicara sama saya. Nanti kamu bisa bicarakan lagi sama Pak Bos Bayu kenapa kinerja akhir-akhir kamu itu menurun. Dan kalau masalah keuangan, kamu bisa langsung kok. Dan di kantor udah disediakan kalau misalkan kamu bisa pinjem lah dengan tiap bulannya dipotong gaji kamu. Mungkin kamu ngerasa gak enak karena karyawan baru, tapi lihat hasil kinerja kamu selama kamu kerja di perusahaan, kita juga nggak bakalan ragu untuk ngasih uang lah sama kamu atau pinjam dalam bentuk pinjaman, karena dengan masuknya kamu itu sangat berdampak dengan untuk perusahaan kita ya, yang awalnya biasa-biasa aja. Dengan adanya kamu perusahaan kita lebih maju, dan akhir-akhir ini ya kamu bisa tahu sendirilah karena kinerja kamu yang menurun ya perusahaan kita jadi ya bisa dibilang nggak mundur-mundur amat, tapi ada penurunan sih. Win, ini bukannya rumah Arif? Loh, kok kamu tahu? Ini rumah kakak aku. Iya, Arif itu kakak aku. Berarti Arif itu kakak kamu? Iya, kok kamu bisa kenal sih? Ya, kalau sama Arif sih aku kenal. Yaudah deh, kalau kayak gitu mending kita langsung ketemu sama Arif biar jelas. Ya udah deh. Assalamualaikum. Mas. Oh, Pak Bayu. Mas baru datang. Pak Bayu. Rif, kok? Bentar. Windy ini bener adik kamu, Rif? Ya dia anak Pak Ade saya Pak. Kalian kok barengan? Jadi gini, Rif. Tadi waktu aku perjalanan buat kesini, aku ketemu sama Windy. Dan aku nggak kenal sama Windy. Tiba-tiba dia ngidupin motornya nggak bisa, akhirnya aku berusaha buat bantuin. Nah, cuman ya respon adik kamu malah dikira aku penjahat. Akhirnya aku ditampar dan aku balik. Dan aku sempat ketemu sama si David. Karena aku kepikiran, akhirnya aku balik lagi dan aku bantuin Windy. Dan dia udah minta maaf sama aku. Oh, kamu udah minta maaf tapi? Iya, aku udah minta maaf. Rif, tapi kenapa kamu nggak bilang, Rif, kalau misalkan kamu punya saudara secantik Windy, Rif? Maksudnya? Ya, seharusnya kamu bilang dari dulu dong, Rif. Maksudnya gimana Pak? Enggak. Ya aku kayaknya suka sama adik kamu, Rif. Aduh, saya pikir selera Pak Bayu bukan kayak Windy, soalnya dia kan sifatnya kayak kekanak-kanakan gitu Pak, kayak kurang cocok Pak Bayu. Tapi kalau misalkan sikap emang ya, soalnya adik kamu ini kan ya cantik juga, dia kayaknya polos, Rif. ya kalau masalah itu emang iya Pak, dia belum pernah pacaran selama saya. Ya Arif sih ini anak buah aku, Fit. Kebetulan banget ya, berarti. Iya, dia itu juga
saya suruh datang ke sini soalnya kan di kantor ada staf yang kosong Pak. Jadi saya berencana untuk ya sekalian kenalin sama Pak Bayu. Oh gitu. Mas, bentar, tapi ini berarti kita teman kerja Mas gitu? Bukan cuma teman kerja, tapi dia bos aku. Oh jadi ini bosnya? Iya. Udah. Kayaknya aku langsung ditolak ya Mas. Nggak, jadi gini Win, ya aku minta maaf sama kamu Win, aku mau terus terang sama kamu tadi. Seharusnya kan kalau misalkan cewek lain yang nampar aku Win, aku udah menolongin, tiba-tiba aku ditampar, aku nggak mungkin balik Win. Cuman nggak tahu ya kenapa ketika kamu nampar aku itu bukan malah aku kesel sama kamu Win, tapi ya malah kebalikannya gitu loh Win. Ya aku bukan bermaksud kurang ajar sama kamu. Ya kalau misalkan kamu emang nggak ada pacar, ya aku minta izin sama kakak kamu ya, terutama buat kenal lebih jauh lagi sama kamu Win. Ya itu pun kalau misalkan kamu nggak keberatan sih. Ya kalau saya terserah Windy Pak, soalnya kan yang mau ngejalanin kalian berdua. Kalau saya sih oke-oke aja. Ya. Gimana Win? Gimana ya Bay, aku jadi speechless. Sebenarnya tadi aku juga nggak tahu balik sih Bay. Ya udah, kalian bicarain berdua, soalnya saya masih ada sesuatu yang mau saya omongin sama David dan udah ketemu masalahnya Pak, dan insya Allah saya bisa atasi kok semuanya. Ya udah, kalau gitu kamu selesaikan urusan si David, aku pasrahkan sama kamu lah. David, kita ke ruang kerja saya. Win, duduk aja Win. Iya Bay. Ya aku juga minta maaf sama kamu Win, kalau misalkan tadi aku udah ngeselin sama kamu. Iya Dan juga ya Bay. ya sebenarnya tadi pagi aku udah ngomong sama kakak kamu sih Win. Udah ngomong? Ya enggak, maksud aku ngomong sama kakak kamu kalau misalkan memang aku udah waktunya sekarang buat nikah, Arif. Ya semoga aja hari ini aku ketemu sama jodoh aku. Dan kayaknya aku yakin banget kalau misalkan kamu itu ya wanita yang dimaksud gitu loh. Ya sebenarnya tadi juga Mas Arif agak ngomel-ngomel dikit gitu, soalnya aku nggak pernah berpacar. Nah sekarang ketemu kamu. Ya coba kita jalanin aja ke depan Min. Kalau misalkan memang kita berjodoh, seharusnya ya kita sampai ke pelaminan gitu kan. Ya udah, kalau kayak gitu mending kita cari tempat yang lebih enak aja deh Min. Gimana kalau misalkan naik motor kamu kita boncengan? Ya udah, nggak apa-apa. Yuk. Udah, ayo.